Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah Minggu di sore hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 hingga ayat ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ketiga, Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu kita pada hari ini terpilih dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama, ayat pertama, ayat 1 hingga ayat 14. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-14 kita akan membaca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, ayat 1 dan ayat ketiga. Tenang dan senang.
Pada saat ini kita berkesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari dengan hati yang tulus kita berdoa dalam hati kita masing-masing membawakan pengakuan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ke-7, dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat 1 hingga ayat 2. Kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yaitu yang terpilih dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada ilah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dari datu, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa, mengucapkan doa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat pertama dan ayat kedua. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sebagaimana yang tertera di dalam warta jemaat kita, yaitu di warta jemaat nomor urut ke-10,
kita menerima kunjungan dari saudara kita GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota dalam rangka memohon dana untuk pembangunan gereja. Untuk itu telah bersama dengan kita rekan penatua dari Jemaat Khusus Tarutung Kota, Bapak Sintua Lubat Tobing. Kami persilakan untuk menyampaikan maksud dan permohonan kepada kita semua, jemaat yang hadir pada saat ini. Kami persilakan. Bagi kita semua, Oras, pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberikan kasih karunia untuk berkumpul pada hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta, pimpinan jemaat di sini dan juga pengurus harian jemaat dan juga para halado dan majelis semua dan kepada saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, kami Penatua Lumban Tobing, kami datang dari GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota. Firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 yaitu bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu untuk menggenapi firman Tuhan. Ya. Awal kami datang ke sini, Amang Inang dan saudara-saudari, itu pertama-tama adalah memohon bantuan di mana gereja GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota yang pada saat ini dalam proses pembangunan dan sudah 100% pembongkaran. Tetapi bersamaan dengan itu, kurasa kita mengetahui apa yang terjadi tepat pada 1 Oktober, yaitu bertepatan jam 2.35 yang terjadi gempa di Tapanuli Utara yang sangat membawa prihatin, gitu ya. Jadi baik jemaat kita ataupun gereja kita ada mengalami kerusakan. Baik ruang konsistori dan rumah pastori atau rumah dinas pendeta dan juga sarana prasarana di ruang aula yang pada saat ini dipergunakan sebagai tempat ibadah. Jadi oleh karena itu dan oleh karena kemurahan Tuhan kita, kami datang memohon, meminta bantuan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari kita, kiranya berkenan dengan segala kerendahan hati, dengan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, untuk kiranya bersedia membantu, baik yang mungkin nanti juga akan dialokasikan kepada jemaat kita yang mengalami banyak kerusakan rumah, ya, karena gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi oleh karena itu, bersamaan acara yang sudah dibagi tadi, sudah ada diberikan amplop, kiranya dengan penuh sukacita Bapak Ibu bisa memberikan bagi Tuhan, bagi kita di dalam membantu pembangunan gereja GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota dan juga untuk membantu jemaat kita dan juga hal-hal lainnya, yaitu untuk memperbaiki ruang konsistori dan sarana prasarana di gereja kita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus semakin memberikan berkat yang melimpah bagi kita dan diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki bagi kita semua. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Amang Sintua Lubat Tobing. Dan salam kami kepada semua secara umum warga Tarutung dan secara khusus warga jemaat GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota yang mungkin mengalami rasa panik akibat gempa yang telah dialami. Dan pada sore hari ini bersama kita juga Amang Pendeta Resort
GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota, yaitu Amang Pendeta Dirgos Charles Lubat Tobing yang akan menyampaikan firman. Dan untuk itu, sebagai persiapan kita untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam segala kerahiman-Mu yang menyertai dan melindungi hidup kami hingga pada sore hari ini bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengar sabda-Mu yang akan mengarahkan dan meneguhkan iman, pengharapan dan cinta kasih kami, melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya ketika sabda-Mu akan dikumandangkan, damai sejahtera yang daripada-Mu yang melampaui segala akal budi pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami seluruhnya umat-Mu yang hadir hari ini, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Lagi shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti tadi sudah disebutkan oleh liturgis kita, saya Pendeta Dirgos Charles Lubat Tobing, istri saya Santi Boru Panjaitan. Kami hingga saat ini dikaruniai Tuhan 2 orang anak laki-laki. Anak pertama Elnatan Dipos Saroha Lubat Tobing. Jadi saya Dirgos, anak saya Dipos. Anak yang kedua mertua Lubat Tobing, Adriel mertua Lubat Tobing. Saya melayani di Tarutung Kota, Jemaat Khusus Tarutung Kota sejak tahun yang lalu, 19 September 2021, itu artinya masih sekitar 1 tahun. Tapi kemudian mulai Januari tahun ini kami diberi tugas dan tanggung jawab bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dan majelis di Jemaat Khusus Tarutung Kota untuk memperbaharui rumah ibadah yang sudah berumur 57 tahun karena kondisi gereja yang sudah mulai lapuk dan juga lantai gereja yang sudah berada di bawah aspal jalan raya. Jadi sangat perlu untuk segera diperbaharui. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam minggu
yang ke-16 setelah Trinitatis saat ini. Tema minggu kita ialah tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kita akan mendengar sabda Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26 saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam tradisi gereja, minggu pertama di bulan Oktober ini dikenang sebagai hari perjamuan kudus seluruh dunia. Untuk mengingatkan kita kepada solidaritas, keadilan, dan pengorbanan Kristus untuk menebus kita dan membawa kita dari kekelaman dan kepahitan dosa menuju terang dan teduhnya persekutuan dengan Tuhan. Dengan semangat mengingat solidaritas Kristus inilah dan mengingat keadilan Kristus inilah, maka melalui mimbar GKP Padang Bulan Medan ini, karena ibadah ini dilayankan juga secara live streaming, saya juga ingin menyapa seluruh warga jemaat kami yang ada di Tarutung Kota. Solidaritas Kristus yang kita rayakan dalam perjamuan kudus, itulah kiranya yang menguatkan kita untuk bergerak, berjalan dari kekelaman yang kita alami semalam karena gempa bumi, menuju terang Tuhan yang merengkuh dan merangkul kita dalam keteduhan. Jika mahasiswa-mahasiswa yang ada saat ini beribadah di sini, ada orang tuanya di Tapanuli Utara, ingatlah, solidaritas Kristus, keadilan Kristus membawa kita dari kekelaman dosa. Solidaritas dan keadilan Kristus yang sama, yang akan membawa seluruh sanak saudara kita yang ada di Tapanuli Utara berjalan dari kepanikan, dari ketakutan, dari trauma dan kelamnya pengalaman gempa disertai dengan padamnya listrik dan hujan gerimis menuju pada terang Tuhan, supaya seluruh orang tua kita dan sanak saudara kita yang tinggal di Tapanuli Utara merasakan ringkuhan Tuhan. Dalam bingkai solidaritas Kristus dalam hari peringatan perjamuan kudus sedunia ini, maka amatlah tepat teks firman Tuhan yang menyapa kita di bawah terang tema tak berkesudahan kasih setia Tuhan, yang didasarkan pada Ratapan 3 19 sampai 26 yang baru saja kita dengarkan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup kita ini dinamis. Ada malam kelam, tetapi ada juga pagi dan siang terang. Ada kemarau dan musim hujan. Ada suasana panas dan ada suasana yang sejuk. Tadi ketika kipas angin di atas sedikit sempat terhenti, semua orang mulai merasa gerah, semua orang mulai merasa panas. Tetapi kemudian ketika kipas angin berjalan kembali, kita merasakan kesejukan. Oleh karena itu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang dinamis ini selalu ada pergumulan, ada tantangan, ada kepahitan, akan tetapi selalu tersedia juga harapan, kebahagiaan, dan kemenangan.
hidup yang dinamis itu bisa juga kita rasakan pada satu hari saja. Baik suka dan duka bisa kita rayakan atau alami dalam satu hari. Semalam saya ulang tahun, ke-38 tahun. Tanggal 1 subuh itu saya mulai dengan kesedihan yang amat perih. Karena saya setelah berada di Medan ini, istri saya beserta kedua orang anak di Tarutung mengalami peristiwa gempa bersama dengan seluruh warga jemaat. Saya tidak bisa menghubungi istri saya sampai hampir jam 4 subuh. Kepedihan dan ketakutan, kekhawatiran akan keselamatan mereka membumbung dalam hati dan pikiran. Padahal itu hari ulang tahun saya. Saya semakin sedih ketika saya menghubungi penatua untuk menginventarisir kerusakan-kerusakan yang terjadi di Tarutung secara khusus warga jemaat. Dikirimkanlah foto-foto rumah yang ambruk dindingnya, ambruk plafonnya, kemudian tembok-tembok pemisah dengan tetangga ambruk dan lain sebagainya, dan juga kerusakan-kerusakan yang lain. Saya semakin sedih. Saya ke Medan ini pertama-tama karena semalam diundang oleh GKP Padang Bulan untuk mengisi acara seminar pastoral konseling. Saya sesi pertama semalam sampai jam 9 ketika istri saya juga belum bisa saya hubungi, konsentrasi saya pecah. Ditambah dengan kesedihan melihat bangunan rumah warga jemaat dan juga rumah yang kami tempati sebagai rumah pastori juga mengalami kerusakan. Beserta dengan beberapa perabot-perabot rumah. Sedih. Saya ingin segera pulang ke Tarutung. Akan tetapi tugas di sini masih harus dijalankan. Maka antara menjalankan tugas di Medan kemudian pulang ke Tarutung saling tarik menarik di dalam hati dan pikiran. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah selesai saya memberi sesi, saya kira tepat jam 1 semalam, ada sukacita yang masuk dalam hidup saya. Tiba-tiba seluruh panitia menyanyikan lagu Happy Birthday. Kemudian datanglah dari sana 2 buah kue. Biasanya ulang tahun hanya 1 kuenya. Tapi ini ada 2 kue dengan 2 jenis yang berbeda. Ini seakan-akan menunjukkan, menjimbolkan 2 perasaan yang berkecamuk dalam diri saya. Ada rasa suka sekaligus ada rasa duka. Saya kemudian setelah itu sedih kembali karena semakin banyak foto yang masuk menunjukkan rumah warga jemaat yang mengalami kerusakan. Tetapi sebelum malam berakhir, ada juga surprise yang kedua. Sanak saudara saya yang ada di Medan ini datang ke penginapan membawa kue ulang tahun dalam bentuk 2 kotak visa kesukaan saya. Maka saya kembali tersenyum ketika mereka datang dan tidak membawa kue tart tapi membawa visa. Dan saya menyimpulkan semalam sebelum berakhir tanggal 1, sungguh Tuhan hidup ini seperti visa. Visa itu dibuat di adon, kemudian setelah itu dipanggang, kemudian dibuat toppingnya. Di sana ada paprika yang pedas, di sana ada merica yang panas, di sana ada bawang, di sana ada hal-hal yang lain, ada ikan tuna yang enak, di sana ada mayones yang manis. Tapi ketika seluruhnya disuguhkan sebagai satu loyang fija, dipotong, dimakan, nikmatnya maknyus. Seakan-akan ketika saya memakan hampir 3 potong fija itu, saya melupakan banyak hal. Tetapi fija itu akhirnya mengingatkan saya, inilah hidup Tuhan. Terkadang akan ada yang membuat kita menangis karena kepanasan, karena pedasnya cabai kehidupan ini. Ada yang membuat lidah kita ini getir karena terlalu banyak mericanya. Akan tetapi ketika seluruhnya itu disatukan yang dalam namanya hidup, maka kita akan mengatakan, sungguh hidup ini terasa nikmat. Maka ketika kita terkadang berjalan dalam kekelaman seperti orang Tapanuli Utara berjalan dalam kepedihan, mungkin Tuhan sedang menambahkan segenggam merica, segenggam paprika di dalam loyang kehidupan kita.
Oleh karena itu jangan terus-menerus berfokus pada loyang yang berisi paprika itu. Lihatlah juga topping-topping yang lain di dalam pizza itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika saya penatua Tobi yang langsung datang dari Tarutung yang merasakan gempa itu semalam, dan seluruh kita yang hadir hari ini berada di rumah Tuhan ini, itu artinya kita telah melewati ragam lika-liku kehidupan. Kita telah melewati getirnya kehidupan, manisnya kehidupan, pedasnya kehidupan, legitnya kehidupan ini telah kita lewati. Dan layaklah kita hari ini memang untuk memuji Tuhan yang menyertai kita. Kita ringkih, kita rapuh. Tetapi kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih berdaulat dalam hidup kita. Dan kita diingatkan untuk terus-menerus bergantung padanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, teks kita hari ini berbicara tentang pengenalan diri Nabi Yeremia, sang penulis kitab ratapan ini. Di tengah-tengah penderitaannya yang sangat perih bersama bangsanya, sekaligus pengenalannya akan siapa Tuhan, yang dalam pengenalannya pada Tuhan yang cintanya tidak terbatas. Konteks dari teks ini ialah bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan Yerusalem, dan bait Allah diluluh lantakan, diratakan dengan tanah. Yerusalem dan bait Allah adalah simbol kehadiran Allah dalam keyakinan Israel kuno. Dan oleh karena itu, kalau Yerusalem hancur, kalau bait Allah hancur, pemahaman orang Israel, Allah kalah. Allah sudah tidak hadir lagi dalam kehidupan kita. Allah telah pergi membiarkan kita dalam kefanaan dan dalam penderitaan ini. Yerusalem dan bait Allah juga adalah penanda identitas Israel sebagai umat Allah. Dan oleh karena itu ketika Yerusalem hancur, ketika bait Allah hancur dan mereka harus terbuang ke Babel, itu artinya apa? Identitas mereka, hadirion nasida sebagai umat Allah, hancur sudah. Bangsa itu dan Yeremia sendiri menjadi rapuh. Dia tertekan di dalam dirinya. Dia melihat hidupnya seperti ipu dan racun yang kalau semakin banyak dikonsumsi akan membuat dia mati. Seperti ipu dan racun yang tidak memiliki lagi harapan untuk kehidupan. Seperti ipu dan racun yang menyusahkan, yang berisi ratapan, kesusahan, dan kematian. Ratapan ini mengingatkan kita bahwa kita juga bisa merasa sedih, bisa. Kita bisa tersungkur karena apa yang kita alami dan hadapi. Masyarakat Tapanuli Utara bisa menangis, bisa. Bisa merasa sedih, bisa. Karena apa? Karena perasaan kita, karena air mata kita juga adalah pemberian Allah yang kita perlukan pada waktunya. Mungkin saja orang Tapanuli Utara melihat rumahnya yang hancur akan bertanya, di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Engkau telah meninggalkan kami. Sama seperti ratapan Yeremia dan bangsa Israel ketika Yerusalem hancur. Maka kehidupan yang rapuh dan tertekan, trauma akan melingkupi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jika engkau sedang sedih, akulah engkau sedih. Jika engkau memang butuh menangis, nangislah. Karena sekali lagi, perasaan kita dan air mata kita juga adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang kita pakai sesuai dengan keperluannya. Akan tetapi, belajar dari teks kita hari ini, di tengah ratapan dan kepahitan itu, Yeremia
mengundang kita untuk tidak terus-menerus tenggelam dalam derita. Yeremia tidak mau terus-menerus berdiam dalam penderitaannya, dalam kesusahannya. Kemudian dia mulai bergerak untuk mengasah harapannya dengan mengingat cinta kasih dan kesetiaan Tuhan. Ia tidak mau berlama-lama fokus pada penderitaan bahwa Yerusalem telah hancur. Sebab ketika dia makin fokus pada penderitaannya, maka dia akan semakin kecil. Maka Yeremia mulai mengalihkan fokusnya kepada kasih setia Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Dia bergerak dari keputusasaan, dari kekecewaan menuju harapan. Teks inilah yang mengingatkan kita, meski tidak salah sedih, meski tidak salah menangis, tetapi janganlah terus-menerus tinggal dalam derita dan pergumulan hidup. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Terus-menerus berdiam dalam kedukaan, penderitaan dan kekelaman hidupmu tak akan membawa engkau pada harapan, tetapi akan meracuni hidupmu dengan kepahitan dan akan memimpinmu pada apa? Pada kekecewaan dan depresi atau hidup yang tertekan. Oleh karena itu, akuilah apapun sekarang persoalanmu, tapi bergeraklah dari sana. Bahasa kaum muda sekarang, kalau you sedang diputuskan, move on lah. Jangan terus-menerus meratapi apa yang tidak lagi menjadi milikmu. Tapi akuilah jika kau memang masih sangat mengasihinya, Tuhan, aku kehilangan dia. Akan tetapi jangan terus-menerus ratapi fotonya. Dia tidak kembali dengan meratapi fotonya. Tapi move on lah, dan di sana akan ada apa? Kehidupan. Memang para pujangga mengatakan putus cinta tidak sakit. Yang sakit itu selalu adalah putus tetapi masih cinta. Kalau itu sakitnya memang di sini, tidur pun tidak nyenyak. Dan seruan Yeremia ini jugalah yang mengingatkan kita dan seluruh orang sedang mengalami kepahitan. Bergeraklah. Orang yang mengalami trauma, bergeraklah dari traumamu. Orang yang mengalami kedukaan, bergeraklah dari kedukaanmu. Jangan fokus di situ, fokuslah pada Tuhan. Jika kita fokus pada persoalan dan masalah kita, maka kita akan ditaklukkan oleh masalah. Akan tetapi ketika kita fokus pada Allah, maka kita akan menaklukkan masalahmu. Maka pilihan itu selalu terbuka pada kita. Aku fokus pada kebesaran Allah, ada pada besarnya penderitaanku. Kalau penderitaanku fokusku, aku akan tumbang. Tapi kalau Tuhan menjadi fokusku, aku akan menumbangkan persoalanku. Inilah yang harusnya menguatkan seluruh warga jemaat, terlebih yang ada di Tapanuli Utara sekarang. Jangan mau ditumbangkan oleh ketakutan dan trauma karena gempa. Bergeraklah dari sana, sebab hidup ini masih harus berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh karena itu dalam setiap ragam duka yang kita alami, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada dua kata yang sangat penting dari teks kita hari ini. Kita perlu menguliknya, yaitu apa? Ada dua kata dasar di sini yang sangat penting, yaitu kasih setia yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan hesed. Dan yang kedua adalah kata rahmat yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan rakham. Disebutkan dalam teks kita ini, di dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa kasih setia Tuhan? Apa itu hesed Allah? Dalam seluruh Alkitab, kata hesed ini selalu menunjuk pada pemeliharaan Allah. Bukan proses memanjakan dari Allah.
Saya selalu teringat dalam proses pemeliharaan ini karena saya melayani selama 7 tahun di Dolok Sanggul. Sering berbicara-bicara dengan para petani yang menanam tomat atau menanam jeruk. Ketika mereka memelihara tomat, maka sering sekali mereka harus mengguntingi pohon tomat ini. Ranting-rantingnya, daunnya harus diguntingi dan hanya meninggalkan sedikit saja ranting dan daun di atas. Kemudian saya bertanya, mengapa ini harus digunting? Bukankah itu menyakitkan? Seluruh petani akan mengatakan, ini penting supaya apa? Supaya seluruh unsur hara yang ada di tanah itu lebih berfokus pada buah, bukan pada ranting dan bukan pada daun. Sebab pertanian tidak membutuhkan kerimbunan pohon tomat. Pertanian membutuhkan apa? Lebatnya buah pohon tomat. Oleh karena itu, proses pemeliharaan itu yang menyakitkan itu adalah proses supaya kita berbuah, supaya tomatnya berbuah. Maka proses pemeliharaan hidup kita juga oleh Tuhan sama seperti proses pemeliharaan tomat. Terkadang you harus digunting, you dicukur, digunting keegoanmu, digunting kemalasanmu, digunting kemanjaanmu, digunting kejahatanmu, digunting kelalaianmu, tak pernah berdoa. Kalau tomat bisa berbicara, bisakah kita bayangkan berapa kali dia harus menjerit kesakitan? Saya pernah berimajinasi, berbincang-bincang dengan tomat itu ketika dia digunting. Bayangkanlah ini rantingnya kemudian digunting. Sakit, sakit, digunting lagi. Sakit, sakit. Tetapi ketika ditanya, mengapa engkau mau tomat digunting dan menjalani derita itu? Dia akan bertanya, demi buahku yang lebat, aku mau digunting. Proses pemeliharaan Allah membawa kita pada ketangguhan, bukan kecengengan. Proses pemeliharaan Allah membentuk kita pada pribadi yang lebih baik. Saya kalau pergi ke barbershop akan memiliki waktu yang lebih lama daripada misalnya Amang Sintua Lumban Tobing yang tadi. Karena kalau Amang Sintua Tobing pergi ke barbershop, tukang pangkas hanya memakai yang mesin itu, selesai. Tapi saya tidurkan dulu. Karena apa? Ini harus dibentuk. Saya selalu mengatakan, jangan dipotong habis, rapikan bentuk, melingkar. Kumisnya juga dibentuk, Amang, bentuk. Maka saya akan dibaringkan di sana, lomo nipat parpangkasima, nengisiak lomo namanya. Tapi kemudian akan dicukur di sini memakai pisau cukur yang tajam, terkadang tersayat. Sakit, perih. Tetapi saya membiarkannya sampai selesai. Kemudian dia mengatakan, Amang sudah selesai. Maka saya bangun dan melihat ke kaca. Mantap. Proses itulah yang dijalani para mahasiswa baik di USU, baik di Unimed dan lain sebagainya. Kau akan sakit di sana, kau akan dibentuk di sana, tapi kau keluar dari sana mantap. Dari sinilah nanti akan muncul profesor-profesor. Dari sinilah muncul nanti para petinggi-petinggi bangsa ini. Maka penderitaan dalam perspektif kitab Yeremia, kita ratapan ini adalah mengingatkan kita menuju pada ketangguhan. Umat Israel yang sedang menderita itu diingatkan agar kuat dan tetap bersyukur, sebab mereka sedang berada dalam perawatan, pemeliharaan dan pembentukan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel bukan berarti Allah tidak berkuasa lagi. Tidak berarti bahwa Allah sudah takluk pada ilah Babel seperti pemahaman mereka. Akan tetapi sebagai bagian dari cinta kasih Allah yang membentuk dan memanggil mereka untuk kembali pada Tuhan. Maka gempa Tarutung bukan tanda bahwa Allah tidak berkuasa lagi. Tapi itulah bagian dari pemeliharaan dan pembentukan Tuhan, sekaligus bagian dari pemanggilan Tuhan supaya kita kembali padanya. Chesed
Yahweh atau kasih setia ini adalah kemauan dan kemampuan Allah melakukan yang terbaik pada kita yang dicintainya. Jika you sekarang sudah punya pacar sebagai mahasiswa, definisikanlah cinta itu sebagai kemauan dan kemampuanmu melakukan yang terbaik pada yang kau cintai. Jika engkau belum mau dan mampu melakukan yang terbaik pada pacarmu, kau tidak mencintainya. Sebab cinta bukan hanya dua jantung yang berdetak bersamaan. Saya sering bertanya itu di konseling pranikah, apa itu cinta? Dua jantung yang berdetuk bersama. Contohnya, kalau kami amang bertatapan, dekat-dekatan minum jus, jantungnya sama dekatnya. Maka saya tanya, kalau you pergi ke kuburan Simalingkar, tengah malam, melintas dari sana, datang hujan, bertemu penunggu kubur yang sudah tua dan ringkih, berumur 71 tahun. Kemudian tiba-tiba datang, engkau merangsek tubuh sang penjaga kubur ini, jantungmu berdetak sama enggak? Berdetak sama. Dia akan jantung doda, itu cinta. Kau mencinta penjaga kubur yang usia 71 tahun? Tidak. Maka cinta itu, kasih setia itu adalah kemauanmu dan kemampuanmu melakukan yang terbaik pada yang kau cintai. Jika engkau cinta pada orang tuamu, maka engkau akan mau dan mampu melakukan yang terbaik untuknya. Jika engkau mencintai pendidikanmu, maka engkau akan mau dan mampu melakukan yang terbaik baginya. Jika engkau mencintai pacarmu, maka engkau akan mau dan mampu melakukan yang terbaik untuknya. Dan kasih Allah yang seperti itulah yang kita nikmati setiap hari. Kasih Allah dalam kemauan dan kemampuannya melakukan yang terbaik. Betapa dahsyatnya jika ada sepasang orang yang saling mengasihi. Keduanya sama-sama mau dan mampu melakukan yang terbaik, bukan pada dirinya, pada orang lain. Maka dia akan hidup sebaik mungkin bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kasih setia yang demikianlah yang kita alami, nikmati dalam Kristus. Dia mau dan mampu meninggalkan tahtanya demi kita yang dicintainya. Dan ini jugalah yang mengingatkan kita. Kalau kasih setia Tuhan tak berkesudahan, itulah yang membawa kita untuk mengasihi sesama dengan tidak berkesudahan. Nikmatilah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu, dan kasihilah sesamamu dengan tidak berkesudahan. Itu artinya apa? Jangan hanya mau menang sendiri, menikmati cinta Allah. Tapi biarlah sekitarmu menikmati cinta Allah melalui cintamu. Biarlah warga Tapanuli Utara, biarlah GKP Jemaat Khusus Tarutung Kota menikmati cinta Allah melalui seluruh yang hadir hari ini. Caranya bagaimana? Sederhana saja, buka dompetmu, isi amplop, letakkan nanti di tempat yang sudah ditentukan oleh GKPI Padang Bulan ini. Yang kedua, setelah hesed ada rahmat Allah. Disebut tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat dalam bahasa Ibraninya adalah rakham. Rakham ini bisa juga diterjemahkan sebagai rahim. Oleh karena itu tak habis-habisnya rahmat Tuhan, artinya tak habis-habisnya rahim Tuhan. Rahim adalah tempat di mana kita dibentuk. Di dalam rahim itu sang janin akan disediakan seluruh yang dibutuhkannya oleh sang ibu yang mengandungnya. Maka jika kita hidup hari ini bersumber dari Tuhan dan Allah sendiri yang akan menyediakan ragam berkat yang masih akan kita nikmati setiap hari. Jika seorang janin merasa nyaman dalam rahim ibunya, maka jika kita yakin berada dalam rahim Tuhan, dalam rahmat Tuhan, maka kita aman
dan tidak akan punah. Inilah yang mengingatkan bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan itu untuk tetap bersama-sama melewati kegetiran dan penderitaan. Mereka dalam rahim Allah, maka bangsa Israel tidak akan punah meski mereka sedang berada dalam kepahitan dan pembuangan. Punahkah bangsa Israel? Tidak. Karena apa? Sekali lagi, mereka berada dalam rahim Allah. Samakah Allah kita dengan Allah Israel? Sama. Elusi jo. Dengar mendabarani mengelus. Allah kita sama. Maka kita berada dalam rahim Allah yang sama. Inilah yang menolong kita juga untuk tidak tercerai-berai. Sebaliknya senantiasa membangun kebersamaan dan solidaritas. Ini jugalah seruan Allah di minggu ini bagi warga Tapanuli Utara yang mendengar khotbah ini. Kita berada dalam rahim Tuhan, maka gempa tidak akan memunahkan kita. Gempa dengan segala dampaknya tidak akan membinasakan kita. Kesadaran pada kerahiman Tuhan itulah yang membawa kita pada semangat kebersamaan dan kesadaran bahwa kita tidak akan kekurangan meski kita berbeda dalam pendapatan, berbeda dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Semangat dan solidaritas dan kebersamaan inilah juga yang mendorong GKP Jemaat Khusus Tarutung Kota beribadah bersama-sama dengan kita, sembari berharap akan kemurahan hati kita untuk membantu pembangunan gedung gereja GKP Jemaat Khusus Tarutung Kota. Chuan Sen Song, seorang teolog dari Asia Timur, menulis sebuah buku yang berjudul The Theology of Warmth, teologi rahim atau teologi kerahiman, mengatakan bahwa salah satu bentuk teologi rahim adalah teologi pengharapan untuk kehidupan temporal maupun kehidupan yang kekal. Kerahiman yang berasal dari kata rahim dalam konteks kitab Ulangan adalah simbol dari kelahiran kembali, memulai hidup yang baru. Jika rahim dalam diri perempuan memberi rasa hangat, rasa aman dan nyaman, maka demikianlah kita berada dalam rahim ibu, dalam rahim Allah yang memberi kita harapan dan memberi kita kehidupan. Itu sebabnya jika ada perempuan, ibu muda yang sedang hamil, orang Batak memanggilnya Nai Harapan. Manang na omak nisi harapan. Karena akan ada harapan kehidupan yang akan muncul. Itu sebabnya kalau aku yakin aku berada dalam rahim Tuhan, aku senantiasa menjadi orang yang berharap. Dan orang yang berharap adalah orang yang mau melangkah. Orang yang berharap adalah orang yang mau bekerja keras untuk mewujudkan harapannya. Maka kesadaran akan kerahiman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang bekerja keras dalam setiap keterbatasan kita. Kerahiman dan harapan kehidupan yang dari Tuhan itu sifatnya disebut dalam teks kita ini selalu baru tiap pagi. Itu artinya dinamis dan menyenangkan. Hari Selasa yang lalu di sermon seorang penatua datang bercerita. Inang itu sedang berada di Jakarta dan dia tinggal bersama dengan anaknya di rumah. Berarti mereka masak sendiri tanpa kehadiran seorang ibu. Sebelum datang ke sermon, amang penatua ini bercerita, tadi ada kejadian lucu di rumah. Apa itu amang? Ketika saya mau berangkat sermon, saya berkata kepada anak saya, "Nak, nanti makan ya?" Anaknya menjawab, "Iya Pak, tetapi terus telur ceplok." Karena ayahnya tidak pintar memasak, maka kalau makan ceplokkan telur, makan. Bayangkan kalau setiap hari kita makan telur ceplok.
atau telur dadar. Engkau bangun pagi besok telur dadar. Kau keluar ke kampus makan siang telur dadar. Makan malam telur dadar. Hari Selasa telur dadar. Sampai hari Minggu kemudian telur dadar. Apakah kita akan bosan? Bosan. Las terus pemahalang visa kalau ganup hari, setiap hari kita akan bosan. Akan tetapi hidup dalam rahim Tuhan bukan hidup yang membosankan. Karena apa? Rahmat Allah itu selalu baru tiap hari. Meski besok kita jumpa hari pagi, tetapi paginya berbeda dengan pagi yang tadi. Meski besok hari Senin, tapi dia berbeda dengan hari Senin yang lalu. Hari Senin besok mungkin kita mulai dengan hujan. Hari Senin ke depan kita mulai dengan kecerahan. Hari Senin besok kita mulai dengan mengantar proposal bagi yang mau proposal. Hari Senin besok mungkin kita mulai dengan menyerahkan draft skripsi bagi yang sedang skripsi. Meski kita selalu jumpa dengan orang yang sama di kampus atau di rumah kita, tetapi dalam kerahiman Tuhan selalu ada kebaruan. Kesadaran akan hal ini membawa kita menikmati rahmat Tuhan dalam suasana dan pikiran yang baru. Semangat kebaruan yang akan diberikan oleh Allah inilah yang mengarahkan kita setiap hari untuk membaharui diri. Dan dalam semangat itulah Martin Luther yang pada bulan Oktober ini juga kita rayakan sebagai bulan reformasi mengatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbaharui harus terus-menerus siap diperbaharui. Hidup gereja dan orang percaya bukan hidup yang terus-menerus mempertahankan status quo, tapi terus dinamis, diperbaharui dan terus-menerus siap diperbaharui. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang hal ketiga dari teks kita ini yang menarik adalah di dalam penderitaannya Yeremia dan bangsa Israel diajak untuk menentukan siapa dan apa bagiannya. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam bahasa Ibrani, bagian ini disebut helek. Biasanya kata helek dipakai dalam konteks pembagian tanah, pembagian harta atau barang lainnya, baik dengan undian ataupun dengan cara dibagi. Intinya, apa yang telah menjadi helekku, itulah yang harusnya kumiliki sesuai dengan pembagiannya. Seseorang tidak perlu merisaukan helek yang lain. Seseorang tidak perlu merisaukan bagian atau milik orang lain. Tidak pula menginginkan apa yang bukan miliknya. Pemaknaan kata helek inilah harusnya mendorong kita untuk meninggalkan hosom, elak, leak, dan late. Sebab kita harus menerima apa yang menjadi helek atau menjadi bagian kita. Maka menarik ketika Yeremia dalam penderitaannya berkata, Tuhanlah helekku, Tuhanlah bagianku. Aku tak butuh yang lain, aku hanya butuh Tuhan. Dan itu artinya aku harus bersekutu dalam kelekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Batak helek ini disebut dengan jabar. Orang Batak dalam jambar tak akan pernah mau menerima yang bukan jambarnya. Kalau jambarnya adalah misalnya ini leher aliang-aliang, kemudian dia dikasih upah suhud, tidak mau menerima. Dan ijab bernami. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen Batak itu sering mengambil apa yang bukan bagiannya. Termasuk mengambil pacar yang bukan pacarnya. Jika Tuhan adalah helek kita, bagian kita, maka apapun yang sedang kita hadapi tidak akan memengaruhi cinta kita pada Tuhan. Sebab bagian kita bukan pemberiannya, bukan berkahnya, tapi sumber berkat itu sendiri. Tuhanlah bagianku dan kepadanya aku berharap. Itu sebabnya saya sering mengatakan barang siapa tidak memiliki apapun di dunia ini tetapi dia memiliki Tuhan, dia memiliki harapan.
Dan barang siapa memiliki harapan, ia akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup. Jika kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tapi kita masih memiliki Tuhan, kita akan berbahagia. Harapan yang demikianlah juga yang kami bawa ke Medan ini bersama dengan panitia pembangunan gedung gereja GKP Tarutung Kota. Jadi pernyataan saya sekarang memberi pilihan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kami akan pulang dengan di-PHP-in oleh padang bulan ini, atau kami pulang dengan sukacita karena harapan kami terpenuhi. Sekali lagi, pilihlah. Padang bulan ini akan mem-PHP-in kami, atau padang bulan ini akan memenuhi harapan kami. Terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran bahwa Allah adalah bagian kita dan Dia baik pada orang yang berharap padanya, mengingatkan kita untuk menanti dengan diam pertolongannya. Nantikanlah Tuhan dan hiduplah dalam ketangguhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah dengan seluruh kerahiman-Mu yang mencintai kami, yang membuat hidup kami dinamis dan berada dalam keamanan, kenyamanan dalam dekapan Tuhan, yang membuat hidup kami terus-menerus berharap meski dalam derita dan kesusahan. Kami akan bergerak, direngkuh dan dirangkul oleh Tuhan dari seluruh derita kami, dari seluruh kekelaman hidup kami menuju terang Tuhan. Inilah Tuhan yang meneguhkan iman pengharapan kami. Apapun yang sedang merasuki kehidupan kami, yang menekan kehidupan kami, jika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami akan menaklukkannya dan berdiri sebagai pemenang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dan seluruh orang-orang yang hadir beribadah di gereja ini dalam setiap waktu dan setiap hari Minggu, supaya mereka memperoleh ketenangan dan keteduhan dalam Tuhan. Jangan biarkan mereka ditaklukkan oleh dunia ini ya Tuhan. Berkati juga ya Allah seluruh warga jemaat-Mu yang kami tinggalkan di Tarutung, yang sedang menghadapi kekelaman, kepedihan dan kepahitan karena gempa. Biarlah mereka terus-menerus mengingat dan menggantungkan dirinya pada rahmat Tuhan, pada kerahiman-Mu dan pada khesed-Mu yang tak pernah berkesudahan, sehingga mereka Tuhan bersama-sama bangkit dengan Engkau dalam keyakinan bahwa Tuhan memedulikan mereka, bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali mengarungi hidup yang terang dengan cinta kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Engkaulah yang membalut warga jemaat yang terluka, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan ini dengan keyakinan dan ketenangan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Pakai jugalah seluruh warga jemaat-Mu yang hadir hari ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan menunjukkan cinta kasih-Mu kepada panitia pembangunan gedung gereja GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota yang sedang berlangsung pada masa-masa ini, sehingga panitia nanti akan pulang dengan sukacita karena Tuhan memenuhkan harapan mereka melalui warga jemaat yang hadir ini. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan
yang menghantarkan kita memberi persembahan kita diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan kembali dalam kehidupan sehari-hari, yakinlah bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.